Mustahil bagi akal sebuah zahir itu ada sebuah gerakan tanpa ada yang menggerakkan. Inilah yang dikatakan imanullah, beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Tentunya dengan kita harus mengenal lebih dekat. Pakai apa kita kenal Allah itu? Tentunya dengan kodrat-kodratnya yang tidak bersekutu baginya. Mana kodrat-kodrat Allah itu? Dan apa yang dikatakan bertuhan? Apakah bisa hanya kodrat saja yang bertuhan tanpa ada hayat dan jiwa? Tidaklah mungkin sebuah kodrat tanpa hayat, tanpa hidup, tanpa jiwa, tanpa keinsanan bisa dikatakan bertuhan. Bagaimana hakikat yang bertuhan yang sebenarnya? Kalau kita beramal dan ibadah ada pada tempat dan waktunya. Tapi apakah bertuhan itu ada tempat dan waktunya? Kalau ada waktu dan tempat yang ditentukan, itu adalah makomnya ibadah. Berarti ada awal waktu dan ada akhir waktu. Dan apakah memang kita bertuhan kepada Allah diawali oleh awal waktu dan diakhiri oleh waktu? Makanya para jemaah sekalian, insya Allah kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi amal dan ibadah. Allah katakan yang paling mulia umat di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Wattaqallahi wa ilmukumullah. Sesungguhnya tawakal itu adalah takwa yang sebenar-benarnya. Mana yang dikatakan takwa yang sebenar-benar takwa? Orang yang selalu berjalan, bepergian, hidup, mimpi, tidur, hayat, berkata, melihat, semuanya beserta Allah. 24 dalam hukum tauhid syahadat, menyatu syahadah langsung ahad menjadi satu. Apa artinya? Bukan manusia jadi Tuhan, tapi kodrat manusia itu mulai dari syahadat. Syahadat itu pada kodrat Adam, syahadah langsung menjadi kodrat pada Muhammad, dan ahadah itu langsung daripada maujud dari Allah. Orang yang menyatakan jiwa-jiwa bertuhan itu adalah tentunya dengan dikuasai oleh kodrat. Kalau hanya kita bertuhan dikuasai oleh amalan, maka sesaat kita akan lupa lagi dengan Tuhan kita. Apakah kita bisa sesaat bernapas? Apakah kita bisa hanya sesaat kita hidup, memiliki napas atau memiliki jasad? Setelah habis waktu kembalikan lagi semuanya, begitu. Inilah yang harus diperjelas. Karena bagaimanapun kita memiliki 1000 amalan, baik dengan jalan syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat, tapi hakikat Allah pada diri, ketergantungan kepada amalan, inilah yang membuat kebinasaan dan celaka bagi kita. Tidak ada ruang, jarak dan waktu untuk bertuhan dengan Allah. Kenyataan sifat-sifat Allah dalam diri harus memang diperjelas dengan sejelas-jelasnya. Kadangkala ada umat ini berpikir dia punya amalan, dia pikir dia mengamalkan. Sebetulnya dia itu adalah sebuah amalan. Bukan manusia mengamalkan amalan lagi. Mana yang dikatakan manusia itu amalan? Semua kodrat-kodrat yang dipakai, semua hayat-hayat yang dipakai, semua sifat-sifat tingkah laku yang dipakai,
itu adalah kodrat daripada Allah. Makanya kita disiapkan alam fikih. Disiapkan alam fikih untuk kita menjaga jangan sampai yang hak ini bercampur aduk dengan yang batil. Kalau ada orang maling bersalah dan berdosa, dan kalau ada orang sholat beribadah berpahala, apakah perbuatannya itu memang perbuatan yang salah, ataukah memang ada satu kebenaran di diri dia yang membuat perbuatan itu berkata salah? Di dalam kaji daripada kodratnya Allah pada diri, af'alullah sifat bergerak daripada jasad, bersifat fi'il Allah dalam diri bernama rohani. Inilah gerak dan gerik. Gerik ini termasuk niat, termasuk firasat, termasuk berpikir, berasa, itu namanya gerik. Dan gerak ini adalah suatu nyataan, arasnya Allah. Coba bayangkan, kalau sebuah gerak-gerik ini diarahkan kepada yang salah, kenapa harus berdosa? Karena kepemilikan daripada gerak dan gerik ini adalah milik Allah semata. Inilah yang dikatakan fi'ilullah wa Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam pada dasarnya, usul daripada rohani yang disebut dengan asal, dan asal daripada rohani jasmani, inilah yang membuat kita mendapatkan satu hikayat, bahwasan hikayat manusia itu berasal daripada sifat dan kodrat Allah semata. Ditandakan dengan penguasaan Allah. Setelah kita kaji lebih dalam lagi, dalam rangka kita tadabbur diri, ternyata kita mendapatkan suatu nilai-nilai kehidupan Allah dalam diri. Karena dikatakan mencari diri dengan diri, kalau ketemu bukanlah diri. Maksudnya apa? Diri ini adalah sebuah tajali, hanya pengantar untuk mendapatkan siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Kenapa begitu? Makanya telah diharamkan dan disirik dan diberikan dosa kepada seseorang yang mendekati dirinya kepada Allah kalau perantara tidak melalui sebuah diri. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Maka daripada itu terjadilah dua daripada jalan hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Yang pertama melalui sumber ba'da disebut waktu. Setelah kita mendapatkan waktu, maka kita menandakan dan memberikan persembahan kepada Allah, yaitu perintah yang akan kita ambil dengan menyatakan dan mengembalikan kodrat daripada asalnya. Mana kodrat yang dijadikan dan mana kodrat yang jadi, itulah kun fayakun. Mana kodrat yang dijadikan sifat aftarnya Allah dalam wujud menyembah, dan sifat badalnya Allah wahid tunggal dalam sifat disembah. Ilah dalam sebutan Tuhan diri, Allah dalam asma setelah ingin dipanggil dengan nama Allah. Maka di sini kita harus bisa membedakan daripada hayat syahadat kita. Kodrat syahadat dalam diri bersumber ilah dengan Allah. La ilaha illallah. Kalaulah ilah itu nama sifat Tuhan bagi diri, tidak diukur dalam bentuk lama atau sebentar, tetapi adalah kodrat yang wujud selamanya. Inilah yang dikatakan kalau bersumber ilah tidak lagi diukur oleh waktu,
maka bersifat kekal dalam 24 jam. Mana yang solat yang kekal dari 24 jam tadi? Bukan solat yang digolongkan ibadah, tapi solat yang beribadah kepada Allah langsung, dinamakan ibadullah. Mana yang dikatakan ibadullah? Hayatnya Allah, hayatnya aku, hayatnya Allah sendirinya. Kodratnya Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Sampai pada 7 pernyataan sikap. Makanya kalau kita paham mana solat yang menuju Allah melalui ibadah, itulah salatu fil mi'raj. Itulah 5 waktu dijadikan dalam 17 rakaat. Mana yang dikatakan berkekalan dengan Allah solat dalam diri, itulah yang dikatakan solu ala min tawaf. Kalau azannya di rumah sakit, qamatnya di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Kita lahir diazankan, diqomatkan. Mana solatnya? Inilah hayyun baqa. Itulah yang dikatakan sifat kekal bagi Allah, masa bertuhan dalam kandungan kodrat 24 jam. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, di situ aku ada. Dengan syarat wa huwa, apabila semuanya adalah dia, ma'akum pada dirimu, aina makanya saya, ma kuntum adalah kamu. Dalam arti zahir bersifatnya Allah dalam diri. Itu memiliki adab-adab daripada khusus. Dan ini sering disalahgunakan menjadi solat doim. Sehingga duduk di rumah enggak mau ke masjid dengan alasan solat tinggi, solatnya orang pintar. Itu salah. Kita berilmu bukan untuk menjadi seorang abid, tapi menjadi seorang alim. Kalau abid itu adalah berpintar sendiri, berkurung sendiri, dan akhir-akhirnya orang menjadi orang pintar sendiri. Tetapi hambanya Allah, umatnya Muhammad, adalah seorang alim yang diutus untuk menyelamatkan semua umat, berbekal ilmu kepada Allah. Itulah orang-orang yang dikatakan pilihan Allah pada dunia, ifilil alal dunia, dan pilihan Allah pada akhir dari diri, al-sufiin illallah. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin, hamba Allah yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Dalam satu riwayat, seorang guru mursyid ditanya oleh seorang muridnya, apa yang dikatakan solat 24 jam itu, wahai guru? Tiba-tiba gurunya dengan diam minta ditemani sama-sama rame-rame dengan jamaah mencari suatu tempat. Belok kiri, belok kanan, jalan belok kiri sana sini. Muridnya bertanya, wahai Pak Guru, kita mau kemana? Masuk kiri, masuk kanan, belok kiri, belok kanan. Gurunya diam. Sesampai di tempat, gurunya menjawab, maaf, tadi saya tidak bisa menjawab kalimat kata-kata kalian bertanya, karena saya lagi sholat. Mendengar perkataan guru demikian, terdiamlah semua murid. Akhirnya guru menjawab dengan suatu perbuatan, dengan makna, apakah kamu sudah menyanggupi dan memahami hakikat dari sebuah perjalanan dengan Allah? Sudahlah yang dia cari kita tidak tahu,
Kenapa dia belok kiri, belok kanan? Siapa yang menggerakkan? Ternyata kemauan dan semangat bukanlah salah satu syarat yang mengabdolkan sebuah ilmu harus diberikan. Tetapi kenyataan dan kebenaran hati untuk belajar bagaimana mengembalikan kodrat dan sifat Allah mewujud kembali menjadi sebuah insan dalam kandungan gerak dan geriknya Allah dalam masa 24 jam. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita belajar memahami daripada kodrat-kodrat Allah sehingganya kita diperintahkan untuk mendirikan keinsanan Allah pada diri dan melebur kemanusiaan kita agar kita selalu dalam kendali keinsanan Allah dalam diri. Masa-masa keumatan Allah dalam masa dunia dan akhirat diwujudkan sebagai kodrat daripada Allah yang ingin dipanggil Muhammad dan berupa-rupa Allah dalam bentuk kodratnya Adam alaihissalam, sehingga menjadi lembaganya azibul ghaib pada diri kita. Rahmat namanya jasad, nikmat namanya hakikat. Itulah alam dunia dan akhiratnya orang yang bertuhan kepada Allah. Kadang-kadang kita pernah dengar ada orang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kita jadi bingung. Kenapa dia hidup, bernyawa, bernapas, bisa bicara, bisa melihat, dan dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Terus, hidup sekarang itu hidup siapa? Kenapa yang bergerak itu siapa? Yang bicara itu haknya siapa? Yang melihat haknya siapa? Dan kenapa dia bisa hidup? Itulah orang yang tidak tahu dan tidak memahami hakikat diri dia yang sebenarnya. Dia tidak paham, ibarat ikan paus mencari air. Hayatnya Allah dia akui hayatnya dia. Berupa-rupa Allah pada Adam yang tidak menyerupai siapapun, dia ikut, dia akui wajah dia. Beruntuk kodrat daripada Muhammad, mim ha mim dal, kepala, dada dan kaki, dia akuilah bentuknya dia, kodratnya dia. Dan dia akhirnya memilih segi empat yang ada di dunia ini. Dia tetapkan Allah pada maghrib. Dia yakin Allah di tempat matahari terbenam. Kesimpulan yang sangat membodohi. Inilah hakikat bertuhan yang belum sampai ke dalam diri. Terlalu banyak mengaji yang lain, lupa mengkaji diri. Dikaji agama tanpa diri, itu adalah sebuah perbuatan tanpa wujud. Awaludin ma'rifatullah. Memang awal agama mengenal Allah, tetapi tidak akan bisa sebuah ibadah tanpa kita belajar dulu menghadirkan kodrat diri dan Tuhan dalam sholat. Sehingga kita dalam hidup 24 jam kita harus bertuhan, maka kita harus tahu meningkatkan kualitas hidup kita dengan berjalan, bicara dan bergerak bersama Allah. Apakah kita yang bersama Allah atau Allah yang menginsan ke dalam diri kita sehingga ada insan di tengah zat dan sifat?
Para jemaah yang dirahmati Allah, tidak akan henti-hentinya kita belajar mendapatkan diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Carilah aku dengan aku, maka kau bertemu. Kalau bertemu bukanlah aku, mananya apa? Mana keakuan Allah dalam diri disebut na? Mana keakuan Allah pada dirinya sendiri bernama hu? Inilah yang dikatakan nahu. Kalau memang sudah kehidupan Allah yang nyata pada dirimu, maka itulah yang dikatakan kehidupanku, kata Allah. Nanya dia, akunya juga dia. Itulah nahu, berinsannya Allah pada diri. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insya Allah, kalau memang semua sudah milik Allah, kalau kita katakan 7 sifat maknawiyah bagi diri, itu baru bersifat Allah dalam diri. Bersifat artinya bertingkah dengan sifatnya sendiri. Qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat maujud dalam tubuh sifat. Dasarnya sesuatu memandang, mendengar, melihat, berkata, hidup dan bergerak, berilmu. Tetapi di balik itu la maujudun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la muqallimun illallah, la hayyun illallah, la qadirun illallah. Semuanya maujudullah dalam diri yang hak. Kalau diri yang hak itu telah dibalut oleh sifatnya sendiri, sama, basar, kalam, hayat, maujudlah baru nampak sesuatu yang rahman bagi diri. Inilah lau mahfuznya Allah bagi diri adalah jasad yang berbentuk. Alangkah nikmatnya kita hanya sebagai sopir dan menyaksikan bagaimana tajalli Allah dalam menetapkan ketuhanan dan kedirian kehambaannya sesuai dengan perjanjiannya, sembahlah aku. Dan apa yang dikatakan sifat menyembah, aku dizahirkan untuk menyembah. Kalau kita dalam alam sadar adalah semua kodrat yang dizahirkan untuk menyembah, berarti bukan terpisahlah kodrat umat dengan Tuhan, melainkan bersifat umat Tuhan pada diri. Kalau belum paham, memang harus belajar jemaah. Jangan mengambil keputusan dan kesimpulan dalam kebodohan, tapi belajarlah dengan benar agar kita tahu kebenaran menuju kesuciannya Allah. Sebelum akalmu tunduk, sebelum hatimu dibuka, sebelum kodratmu diakui, Tuhan mana yang akan menghadiri hatimu? Karena Allah hanya menjanjikan fil qalbi alal ilmin wa ilmun. Hanya kodrat sebuah hati itu adalah ilmu, dan ilmu itu adalah sebuah janjian. Qalbi mu'mini baitullah. Hati orang yang berilmu itu rumahnya Allah. Bersifat an-nur, sifat daripada kodrat Adam dalam jasad dinamakan dengan sifat Adam, sifat zohir. Surat An-Nur juga Al-Quran. Berkodrat daripada Muhammad dalam kodrat zat Allah di dalam diri. Dan berkodratnya Allah dengan batin dalam nyawa disebut dengan diri yang hak atau diri yang batin. Maka di Al-Af'al, di surat Al-Anfal, di surat Al-Batin, semua kandungan hakikat Al-Quran itu adalah hakikatnya di dalam diri kita. Menandakan seperti dalam kehidupan hakikat batin bagi Allah, nyawa bagi diri dalam surat Al-An'am. Kodrat mutlak.
dan bersifat makom Allah dalam waya talatop, itu adalah kodrat hati yang sangat lemah dan lembut. Begitu juga dengan denyut jantungnya, bertasbihnya alam kepada Allah dalam kodrat batin Al-Fatihah pada jantung, dan menuju sifat sir Allah dalam menjaga zahir dan batin dalam hayat menjadi umat atau menjadi kehambaan dirinya dalam kodrat Bismillahirrahmanirrahim.